Keberadaan buzzer yang makin marak di media sosial perlu ditertibkan. Sebab adanya buzzer di media sosial dinilai hanya menimbulkan kegaduhan yang merugikan pemerintah. Saya mendukung segera dibubarkan para buzzer yang membuat resah masyarakat. Selama ini mereka bikin gaduh di medsos, media sosial, seperti postingan video Abu Janda yang memplesetkan lagu Keong Racun untuk menyindir Imam Besar Habib Rizik Syihab, kata pegiat media sosial Darmansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin, 30/11. Salah satu bentuk penertiban buzzer, kata Darmansyah, yakni dengan penghapusan akun media sosial mereka, seperti akun Facebook, Instagram, dan Twitter. Sebab ia khawatir bila keberadaan buzzer dibiarkan, maka akan berdampak buruk bagi pemerintahan yang saat ini berkuasa. Dampaknya, pemerintahan Jokowi Maruf akan tidak disukai oleh rakyat banyak, jelasnya. Terlebih menurut pengamatan Darmansyah, keberadaan para buzzer pembuat gaduh itu dekat dengan pemerintah. Bila dibiarkan, buzzer pro pemerintah ini bisa berbuat semaunya dengan menyerang lawan yang tidak sependapat dengan pemerintahan Jokowi. Selama ini para buzzer tidak ditindak, bahkan dipanggil untuk dimintai keterangan saja terkait postingannya di medsos pun tidak pernah, sesalnya. Saya meminta agar para warganet untuk beramai-ramai klik blokir akun para buzzer. Hal itu dilakukan agar pihak medsos dapat menutup selamanya para akun buzzer, tandasnya. Care para menteri dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia kembali membuat Presiden Joko Widodo kecewa. Karena itu, Jokowi pun didesak segera mengganti menteri yang memang tidak kompeten. Politikus senior PKS, Muhammad Nasir Jamil, bahkan mengibaratkan pemerintah tengah bertarung merebut piala dalam pertandingan olahraga. Dan, start yang baik menentukan kemenangan. Sayangnya, pemerintah cenderung santai di awal pandemi. Harus kita akui di awal menghadapi pandemi COVID-19, kita cenderung anggap enteng. Relasi antara pusat dan daerah juga bisa disebut kurang sinkron. Agar ke depan Presiden tidak mengeluh lagi, maka segera ganti menteri yang tidak kompeten membantu Presiden dalam menangani pandemi COVID-19, ucap Nasir kepada kantor berita politik RMOL, Senin, 30/11. Anggota Komisi II DPR ini berharap pergantian susunan kabinet segera dilakukan Presiden untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam hal penanganan pandemi COVID-19. Selain kepercayaan kepada pemerintah, status sosial dan ekonomi mayoritas warga juga ikut mempengaruhi sukses atau tidaknya kita mengatasi COVID-19. Sayang Presiden mengeluh terus, kata Nasir Jamil. Menurutnya, Presiden jangan sering-sering mengeluh tetapi segera lakukan tindakan real. Pasalnya, banyak rakyat kecil yang menjadi korban dari pandemi COVID-19. Bagaimana dengan rakyat yang banyak menderita dan di PHK karena COVID-19? Kalau Presiden kecewa kepada menteri, maka bisa jadi rakyat juga kecewa kepada Pak Jokowi, tandasnya. Ketua Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, KP2KKP, Effendi Ghazali bercerita bahwa ia sempat berdebat dengan staf khusus menteri, malam sebelum Edi Prabowo dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Perdebatan terjadi di grup perpesanan instan yang berisi tim KKP dan eksportir. Puncak dari semua itu ada di grup WhatsApp PP. Saya mengirimkan 7 pertanyaan kepada staf khusus, ujar Effendi dalam webinar bersama masyarakat Aquaculture Indonesia, MAI, Senin, 30 November 2020. Pertanyaan tersebut merujuk pada kejanggalan staf khusus dalam mengatur asosiasi eksportir, penentuan jasa perusahaan pengiriman, hingga tingginya harga pengiriman benur yang mencapai Rp 1.800 per ekor. Staf khusus diduga memiliki peran penting dalam menentukan tata kelola hingga tata niaga ekspor lobster. Adapun staf khusus yang ia maksud ialah ketua dan wakil ketua tim uji tuntas atau due diligence, yakni Andreo Pribadi dan Safri, yang keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Berdasarkan pertanyaan yang disorongkan,
Effendi merasa tidak memperoleh jawaban yang memuaskan. Dia, staf khusus, mengklaim ekspor akan tetap jalan terus selama didukung presiden dan nelayan tidak demo, tutur Effendi. Andrao diduga menunjuk PT Aro Citra Cargo atau yang menjadi satu-satunya perusahaan pengirim ekspor benih lobster. Perusahaan ini mematok tarif Rp 1.800 per ekor, jauh di atas harga wajar yang hanya Rp 200 sampai 300 per ekor. Ketidakwajaran tersebut sempat disinggung tim penasihat ahli KKP dalam pertemuan nasional dengan para Inspektorat Jenderal di Alila Sentul, 22 Oktober lalu. Namun, Edi Prabowo tak menggubris peringatan tim penasihat. Effendi mengakui pihaknya tidak memiliki akses langsung dengan staf khusus. Kami di tim yang berbeda, ujarnya. Direktur PT Graha Foods Indo-Pasifik Chandra Astan mengatakan sejumlah eksportir mempertanyakan tarif angkut yang mahal. Sebab, pengirimannya dihitung per ekor. Tapi kami tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan jasa. Kalau tidak, akan dipersulit, katanya. Partai Gerindra dan pemimpinnya Prabowo Subianto kini telah disorot habis-habisan usai Menteri Perikanan dan Kelautan Edi Prabowo, yang merupakan anak buah kesayangan Prabowo, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Edi terjerat kasus suap izin ekspor benih lobster bersama 6 orang lainnya, yakni staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas, Gio Diligense, Safri, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas, Gio Diligense, Andrao Pribadi Misata, APM, swasta Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Amiril Mukminin, M. Selanjutnya, pengurus PT Aro Citra Cargo, A. Siswadi, SWD, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Fakih, AF, dan Direktur PT Dua Putra Perkasa, DPP, Suharjito, SJT. Belakangan, ajudan pribadi Prabowo Rizky Irmansyah mengunggah foto di Instagramnya disertai dengan keterangan yang penuh metafora. Dalam foto itu, ia terlihat bersama Prabowo dan sejumlah orang lainnya di dekat sebuah mobil. Pada keterangannya, ia menyinggung soal hukum alam, termasuk siklus perputaran bumi menghadap matahari, dengan sintaksis yang cukup berantakan, semisal pada penulisan preposisi di yang harusnya dipisah, ia tulis serangkai dengan kata setelahnya. Matahari itu akan bersinar tepat pada waktunya, pun akan meredupkan cahaya juga di waktu yang tepat. Tenggelam, tak nampak, terbenam pada sela dua samudera, tulisnya. Tidak diketahui secara pasti metafora itu dimaksudkan untuk mengungkapkan apa, namun diduga berkaitan dengan kasus yang menerpa kubu Gerindra. Tapi jangan lupa, bahwa esok cahaya itu akan kembali bersinar terang memberikan energi dan kehidupan kepada jagat. Bersinar, redup, kembali bersinar. Itu hukum alam yang ditentukan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan takut karena semua ada waktunya, semua ada masanya, karena seluruh yang tumbuh dan berdiri di atas jagat dan juga segala yang terkandung di dalamnya itu tidak ada yang abadi, lanjutnya. Ia kemudian mengingatkan bahwa tak ada yang abadi di dunia ini. Ingat, banyak yang hancur lebur, hilang bahkan binasa karena terlalu berbangga diri lebih dari yang seharusnya. Kami masih berdiri dengan kokoh dan dengan penuh keyakinan. Merdeka, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berkomentar dan jangan lupa di subscribe channel ini untuk mendapatkan berita-berita terbaru.